Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu eksponen dan logaritma. Ini tugas matematika. Dosen pengampu Miss Ati Adiyanti MPD. Nah, dan nama saya Nur Akmal dari Prodi Pendidikan IPA. Eksponen. Definisi eksponen adalah nilai yang menunjukkan derajat kepangkatan berapa kali dengan tersebut dikalikan dengan bilangan tersebut juga. Bentuk AN. Baca A pangkat N disebut bentuk eksponensial atau perpangkatan. A disebut dengan bilangan pokok atau basis dan N disebut eksponennya. Jika N adalah bilangan bulat positif, maka definisi dari eksponen AN sama dengan A kali A kali A kali dan seterusnya kali A sejumlah N faktor. Contoh, 3 pangkat 4 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 81. 3-nya sampai 4. Dalam eksponen, bilangan pangkat tidak selamanya selalu bernilai bulat positif, tetapi dapat juga bernilai 0, negatif, dan pecahan. Eksponen pangkat 0. Jika A tidak sama dengan 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Contoh, 2 pangkat 0 sama dengan 1. 3 pangkat 0 sama dengan 1. 1, 2, 8, 3, 8, 4 pangkat 0 sama dengan 1. X pangkat 0 sama dengan 1. Eksponen pangkat negatif dan pecahan. Jika M dan N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Contoh, 2 pangkat min 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3 sama dengan 1 per 8. Yang kedua, A pangkat 1 per N sama dengan N akar A. Contoh, 2 pangkat 1 per 2 sama dengan akar 2. 2 pangkat 1 per 3 sama dengan 3 akar 2. Sifat-sifat eksponen. Dari definisi eksponen sebelumnya dapat ditarik kesimpulan tentang karakteristik dan sifat-sifat dari eksponen. Yang pertama, AM dikali AN sama dengan AM plus N. Jika teman-teman punya bilangan dasar sama dengan pangkat berbeda, maka hasil perkaliannya adalah bilangan dasar dengan pangkat hasil penjumlahan pangkat masing-masing bilangan. Contoh, X pangkat 4 dikali X pangkat 6 sama dengan X pangkat 4 plus 6 sama dengan X pangkat 10. 7 pangkat 4 dikali 7 pangkat min 2 sama dengan 7 pangkat 4 min 2 sama dengan 7 pangkat 2. Yang kedua, AM per AN sama dengan AM min N. Kebalikan dari shift pertama, kalau bilangan dasar yang sama membagi salah satu, maka pangkatnya dikurangi. Contoh, X pangkat 1 per 2, X pangkat 1 per 4 sama dengan X pangkat 1 per 2 min 1 per 4 sama dengan X pangkat 1 per 4. Yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat MN. Suatu bilangan berpangkat jika dipangkatkan lagi, maka pangkat akhirnya adalah perkalian pangkatnya. Contoh, 3 pangkat 2 dipangkatkan 3 sama dengan 3 pangkat 2 kali 3 sama dengan 3 pangkat 6. Hasilnya 6. 3 kali 2. Nomor 4. A pangkat M kali B pangkat N dipangkatkan P sama dengan A pangkat MP kali B pangkat NP. Contoh, X pangkat 2 dikali Y pangkat 2 dipangkatkan 2 sama dengan
X pangkat 2 kali 2 Y pangkat 3 dikali 2 sama dengan X pangkat 4 dikali Y pangkat 6. Nomor 5. A pangkat M per A pangkat N dipangkatkan P sama dengan A pangkat MP per A pangkat NP. Contoh, 2 pangkat 3 per 2 pangkat 4 dipangkatkan 3 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 per 2 pangkat 4 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 9 per 2 pangkat 12. Di sini ada persamaan fungsi eksponen. Ada beberapa bentuk persamaan eksponen, diantaranya adalah yang pertama, jika A pangkat fx sama dengan A pangkat P, maka fx sama dengan P. Yang kedua, jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka fx sama dengan gx. Di sini ada juga contoh soalnya, yaitu tentukan nilai dari x agar 3 pangkat 2x min 3 sama dengan 0. Dijawab. Jawabannya 3 pangkat 2x min 3 sama dengan 0. Ini 3 pangkat 2x sama dengan 3 pangkat 1. 2x sama dengan 1, maka x sama dengan 1 per 2. Logaritma. Logaritma merupakan suatu operasi matematika di mana operasi ini merupakan operasi dari kebalikan atau inverse dari eksponen atau pemangkatan. Basis atau pokok dalam rumus logaritma ini pada umumnya berupa huruf A. Atau ada juga yang menyebutkan jika logaritma ini merupakan sebuah inverse atau kebalikan dari pemangkatan eksponen yang dipakai dalam menentukan besar pangkat dari sebuah bilangan pokok. Sehingga pada intinya dengan kita mempelajari logaritma, maka kita dapat mencari besar pangkat dari sebuah bilangan yang diketahui hasil pangkatnya. Setelah mengetahui apa itu logaritma, maka juga wajib untuk mengetahui bentuk umum dari logaritma ini. Bentuk umum logaritma. Jika A pangkat N sama dengan X, maka A log X sama dengan N. Keterangan A sama dengan bilangan pokok basis, syarat A lebih besar daripada 0 dan A tidak sama dengan 1. X sama dengan bilangan yang dicari nilai logaritmanya, numerus, syarat X lebih besar daripada 1. N sama dengan besar pangkat atau nilai logaritma. Contoh 1. Apabila 3 pangkat 2 sama dengan 9, maka dalam bentuk logaritma akan berubah menjadi 3 log 9 sama dengan 2. Yang kedua, apabila 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka dalam bentuk logaritma akan berubah menjadi 2 log 8 sama dengan 3. Persamaan logaritma. Persamaan logaritma merupakan sebuah persamaan di mana perubahannya merupakan bilangan pokok logaritma. Logaritma ini juga bisa didefinisikan sebagai operasi matematika yang dimana adalah kebalikan atau inverse dari komponen atau sebuah pemangkatan. Contoh bilangan. Berikut beberapa contoh dari bilangan logaritma. Di antaranya adalah sebagai berikut. Perpangkatan 2 pangkat 1 sama dengan 2. Contoh logaritmanya 2 log 2 sama dengan 1. 2 pangkat 0 sama dengan 1. Contoh logaritma 2 log 1 sama dengan 0. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Contoh logaritma 2 log 8 sama dengan 3. 2 pangkat min 3 sama dengan 8. Contoh logaritma 2 log sama dengan min 3.
9 pangkat 3 per 4 sama dengan 3 akar 3. Contoh logaritmanya, 9 logaritma 3 akar 3 sama dengan 3 per 4. 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Contoh logaritmanya log 1000 sama dengan 3. Berikutnya, logaritma juga mempunyai beberapa sifat-sifat yang wajib untuk dipahami. Kenapa wajib? Hal tersebut disebabkan sifat-sifat inilah yang nantinya akan menjadi bekal dalam mengerjakan soal-soal logaritma dengan mudah. Lantas, apa saja sih sifat-sifat dari logaritma itu? Perhatikan ulasan berikut. Sifat-sifat logaritma. Berikut ini adalah beberapa sifat dari logaritma yang wajib untuk dipahami, antara lain A log A sama dengan 1, A log 1 sama dengan 0, A log A pangkat N sama dengan N, A log B pangkat N sama dengan N, A log B, A log B, C sama dengan A log B plus A log C. A log B per C sama dengan A log B, A log C. A N log B M sama dengan M per N. A log B, A log B sama dengan 1 plus B log A. A log B, B log C, C log D sama dengan A log D. A log B sama dengan C log B, C log A. Sifat-sifat persamaan logaritma. 1. Sifat perlogaritma dari perkalian. Sifat logaritma dari perkalian merupakan sebuah hasil dari penjumlahan dari dua logaritma lain, dimakan nilai kedua numerusnya merupakan faktor dari nilai numerus awal. A log P kali Q sama dengan A log P plus A log Q. Adapun beberapa syarat untuk sifat satu ini, yakni A lebih besar daripada 0, A N1 sama dengan P lebih besar daripada 0, Q lebih besar daripada 0. 2. Perkalian logaritma. Perkalian logaritma merupakan sebuah sifat logaritma A yang bisa dikalikan dengan logaritma B jika nilai numerus logaritma A sama dengan nilai bilangan pokok logaritma B. Hasil dari perkalian tersebut merupakan logaritma baru dengan nilai bilangan pokok sama dengan logaritma A, serta memiliki nilai numerus yang sama dengan logaritma B. A log B kali B log C sama dengan A log C. Adapun beberapa syarat untuk sifat satu ini, yakni A lebih besar daripada 0, A ni 1. 3. Sifat dari pembagian. Sifat logaritma dari pembagian adalah hasil dari pengurangan dua logaritma lain di mana nilai dari kedua numerusnya merupakan pecahan atau pembagian dari nilai numerus logaritma awal. A log P per Q bagi A log P min A log Q. Adapun beberapa syarat untuk sifat satu ini, yakni A lebih besar daripada 0, A ni 1, P lebih besar daripada 0, Q lebih besar daripada 0. 4. Sifat berbanding terbalik. Sifat logaritma berbanding terbalik merupakan sebuah sifat dengan logaritma lain yang mempunyai nilai bilangan pokok serta numerusnya saling bertukaran. A log B sama dengan 1 per P log A. Adapun beberapa syarat untuk sifat satu ini, yakni A lebih besar daripada 0, A per NE 1. 5. Berlawanan tanda. Sifat logaritma berlawanan tanda merupakan sebuah sifat dengan logaritma yang mempunyai numerusnya, yakni adalah pecahan terbalik dari nilai numerus logaritma awal. A log P per Q sama dengan min A log P per Q. Adapun beberapa syarat untuk sifat satu ini, yakni A lebih besar daripada 0, A per N E 1, P lebih besar daripada 0, Q lebih besar daripada 0.
6. Sifat dari perpangkatan. Sifat logaritma dari perpangkatan merupakan sebuah sifat dengan nilai numerusnya adalah sebuah eksponen pangkat serta bisa dijadikan sebagai logaritma baru dengan mengeluarkan pangkatan menjadi bilangan pengali. A log B P sama dengan P kali A log B. Adapun beberapa syarat sifat satu ini yakni A lebih besar daripada 0, A per NE1, B lebih besar daripada 0. 7. Perpangkatan. Sifat perpangkatan. Logaritma adalah salah satu sifat bilangan yang mempunyai pangkat berbentuk logaritma. Hasil dari nilai pangkatnya merupakan nilai di mana numerusnya berasal dari logaritma tersebut. A log M sama dengan M. Adapun beberapa syarat untuk sifat satu ini yakni A lebih besar daripada 0, A per NE1, M lebih besar daripada 0. Rumus persamaan logaritma. Logaritma merupakan operasi matematika yang dimana adalah suatu inverse kebalikan dari eksponen atau pemangkatan. Contoh dari logaritma bentuk eksponen antara lain A pangkat B sama dengan C. Jika dinyatakan dengan notasi logaritma, maka akan menjadi A log C sama dengan B. Rumus persamaan logaritma. Jika kita memiliki A log fx sama dengan A log gx, maka fx sama dengan gx dengan beberapa syarat seperti A lebih besar daripada 0, A tidak sama dengan 1, fx lebih besar daripada 0, gx. Pertidaksamaan logaritma. Jika kita memiliki log fx A log gx, maka kita memiliki dua keadaan, yaitu pertama pada waktu A lebih besar daripada 0, maka berarti fx lebih besar daripada gx. Kedua, pada waktu 0 lebih kecil daripada A lebih kecil daripada 1, A di antara 0 serta 1, contohnya 1/2, 1/4, dan sebagainya. Maka berarti fx lebih kecil daripada gx. Contoh soal yang pertama, 2 log 4 ditambah 2 log 8 sama dengan. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengecek basisnya. Kedua persamaan dari logaritma ini ternyata mempunyai nilai basis yang sama, yaitu 2. Karena itu, kita dapat memakai sifat logaritma yang kedua untuk mencari hasilnya. 2 log buka kurung 4 kali 8 tutup kurung sama dengan 2 log 32 sama dengan 5. Sehingga 2 pangkat berapa yang hasilnya 32? Jawabannya tak lain adalah 5. Ingat, tujuan dari logaritma itu mencari pangkat. Di sini ada contoh soal eksponen. Contoh soalnya, jika 4x ditambah 6y sama dengan 8, berapa hasil dari 4 pangkat x dikali 8 pangkat y? Jadi, 4 pangkat x dikali 8 pangkat y. 4 itu 2 pangkat 2 dan 8 itu 2 pangkat 3. Lalu dikali jadi 2 pangkat 2 x 2 pangkat 3 y. Kalau perkalian pangkatnya ditambah jadi 2 pangkat 2 x ditambah 3y. Tadi kan kita sudah tahu yang x-nya yaitu 4x. Sekarang yang y yaitu 4x ditambah 6y sama dengan 8 dibagi 2. Hasilnya 2x plus 3y sama dengan 4. Terus habis itu kan 2x plus 3y kan sama. Jadi diganti 2 pangkat 4 diturunin. Karena 2x plus 3y sama dengan 4, hasilnya
16. Itu 2 pangkat 4. Contoh soal logaritma. Itu soalnya 6 log 3 dikali 9 log 216. Oke, jawabannya sama dengan 6 log 3 dikali. Jadi tuh 9-nya itu kita ubah menjadi pangkat ya. Jadi 3 pangkat 2. Terus juga 216 diubah menjadi pangkat. Jadi 6 pangkat 3. Kemudian berdasarkan sifat menjadi 3/2. Kenapa 3/2? Karena kita lihat yang atas baris kedua ini 3 pangkat 2 log 6 pangkat 3. Nah, yang pangkat 3 terakhir ini nih, yang belakang itu kita taruh 3. Itu tuh disebut pembilang. Nah, yang depannya ini nih yang pangkat 2 itu jadi penyebut. Oke, dilanjut. Karena ini perkalian, jadi bisa dibulak-balik. Jadi sama dengan 3/2 dikali 6 log 3 dikali 3 log 6. Nah, 3 karena sama jadi hilang. Jadi sama dengan 3/2 dikali 6 log 6. 6 log 6 itu adalah 1. Berarti sama dengan 3/2 dikali 1. Dan hasilnya 3/2. Oke, baik. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan materi tadi. Mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.